Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di vlognya .yd. Jadi malam ini ya, menjelang pagi nih, saya sama si Marsupi Lami. Saya ada di depan Indomaret nih, di depan Dometic teman-teman ya. Di depannya itu ada pos pengamanan Lebaran tuh ya. Ini Jalan Baru Majalaya. Nah, jadi untuk malam ini rencananya saya akan lihat situasi jalan selama malam takbiran teman-teman. Jadi besok tuh Lebaran ya, Lebaran. Nah, ini hari ini malam takbir ya teman-teman. Jadi hari ini puasa terakhir. Ya, ini sekarang sekitar udah jam, ternyata di sini udah jam setengah satu teman-teman. Oke teman-teman, biar nggak terlalu nggak terlalu pagi ya, kita mulai aja videonya teman-teman. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke teman-teman, ini saya sudah di motor. Sekarang kita persiapan, kita nyalain dulu motornya. Oke, udah nyala. Kita pakai lampu fog lamp ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perjalanan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kelancaran dan keselamatan ya selama bikin bikin video ini ya teman-teman. Jadi nanti untuk akhirnya mungkin saya akan ke daerah Rancaikek aja teman-teman ya, sambil pulang. Nah, jadi ini kondisi jalan malam hari teman-teman, menjelang subuh ya, menjelang subuh. Jadi ini udah tanggal 22 ya teman-teman, udah tanggal 22 April. Jadi pagi ini kita melaksanakan sholat Id teman-teman. Ini sekarang jam setengah satu teman-teman ya. Ini kondisi jalannya. Nah, jadi malam ini kebetulan saya tuh habis silaturahmi ke tempatnya teman-teman ya di daerah Majalaya. Nah, sekalian aja sambil pulang. Nah, kita bikin video ya, kita ngevlog. Nah, ini kondisi jalan seperti ini teman-teman. Ini dibilang cukup sepi ya. Masih ada beberapa aktivitas sepeda motor ya, mobil juga, mungkin yang mudik juga ya. Oke, kita bisa dengar suara takbir teman-teman di masjid-masjid ya. Ada yang ini juga, ini kita pakai lampu BIM ya, jauh. Ini juga mudah-mudahan untuk videonya ini nggak trouble ya teman-teman. Jadi kemarin tuh selama bulan puasa sebetulnya saya juga sempat bikin beberapa video teman-teman ya.
Cuman mungkin karena persiapan, nggak tahu karena apa juga ya, saya itu bikin edisi ngabuburit teman-teman, sempat 2 kali ya. Eh, Ternyata setelah beres record ada trouble sama audionya teman-teman, jadi si videonya itu nggak ada suaranya. Saya juga nggak tahu salahnya di mana ya. Apakah kabelnya mungkin kurang nyolok atau gimana, karena sebelumnya pas saya cek dulu sebelumnya nggak apa-apa. Setelah record pas kita mau edit ternyata si audionya bermasalah, jadi akhirnya ya nggak saya posting ya. Jadi tadinya tuh saya bikin video tuh untuk yang edisi ngabuburit yang episode 2 dan 3 gitu tadinya, ternyata ada trouble ya gitu. Dan saya juga untuk bikin lagi nggak sempet gitu karena banyak kerjaan juga. Nah, akhirnya ini malam takbir aja kita bikin konten teman-teman. Ya, kita lihat situasi jalan aja ya di daerah saya nih ya, di daerah saya ini di Kabupaten Bandung, situasi malam takbirnya itu seperti ini teman-teman. Sepi ya, cukup sepi, nggak ada takbiran keliling. Nah, kalau untuk jalanan ini ya teman-teman, ini jalanan namanya Jalan Raya Majalaya Rancaekek teman-teman. Ini biasanya orang-orang yang mudik itu yang lewat sini itu yang mau ke Garut ya, rata-rata lewat sini teman-teman untuk jalan alternatifnya atau jalan pintasnya. Jadi ada di video saya sebelumnya itu yang lewat Cijapati teman-teman, atau yang lewat ini juga yang episode San Mori itu yang lewat Cijapati juga, Cijapati ya bisa, atau yang lewat Kamojang teman-teman ya gitu. Ya, bisa dengar di suara takbir di mana-mana ya. Ini hampir di setiap masjid terdengar suara takbir ya teman-teman. Jadi saya juga nggak lupa mengucapkan sama teman-teman ya yang udah support saya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau selama saya bikin video masih banyak kekurangan, banyak kekurangannya. Ya semoga kedepannya video saya bisa lebih diterima oleh rekan-rekan ya yang nonton video saya. Nah, jadi kalau yang nanya video saya ini konsepnya apa, mungkin saya cuma mau bilang aja kalau saya mungkin bikin video di YouTube itu konsepnya adalah untuk cari jalan teman-teman ya. Ide awalnya untuk kasih tahu ke teman-teman bahwa ada jalan-jalan rahasia atau jalan pintas ya, atau kondisi jalan seperti apa gitu. Kalau teman-teman mau ke satu tempat, nah jalan yang udah saya lewatin saya bikin video aja kondisi jalannya seperti ini gitu. Jadi teman-teman yang mau ke sana bisa lihat di situ gitu. Oh kondisi jalannya seperti apa gitu. Misalkan teman-teman mau kemana, contohnya misalkan mau ke Sumedang, oh di Sumedang tuh ada ini, ada apa aja, terus kondisi jalannya seperti apa gitu. Nah itu tujuan saya itu seperti itu awalnya gitu ya, karena saya juga pernah dulu tuh mau pergi ke suatu tempat karena nggak tahu jalan, ada jalan pintas, ada petunjuk arah gitu ya, jalannya jalan pintas. Pas masuk ke sana ternyata jalannya waduh nggak bisa dilewati ya, dan itu harus muter balik gitu. Nah jadi berdasarkan pengalaman itu ya saya pingin bikin gitu ya tentang kondisi jalan gitu. Makanya saya juga bikin hashtagnya itu eksplorasi jalan. Jadi eksplor jalan-jalan tuh biar teman-teman yang nonton video saya tahu misalkan kalau jalan, misalkan contoh lah kayak jalan Cicapati itu seperti apa gitu ya. Mungkin kalau yang orang-orang sini tahu jalan Cicapati itu seperti itu, tapi buat teman-teman yang nggak pernah lewat kan nggak tahu gitu. Kalau suatu saat pingin lewat ke sana, oh ternyata ada jalan ya, bisa dari Bandung tuh bisa jalan motong bisa ke Garut gitu ya. Ada jalan bisa ke Garut langsung lewat Cicapati. Nah jalannya seperti apa gitu. Oh ada jalan ke Garut lewat Kamojang, kondisi jalannya seperti apa. Nah buat yang belum pernah itu bisa jadi referensi gitu kan.
oh kalau misalkan kita mau ke Garut lewat Kamojang kondisi jalannya seperti ini gitu. Oh kalau kita mau lewat Cijapati kondisi jalannya seperti ini. Nah itu konsep dasar saya bikin channel ini gitu teman-teman. Nah kalaupun ada tambahan-tambahan yang lain gitu kan, kayak rebahan review barang hasil motor, itu ya hanya sampingan aja gitu ya. Itu tapi fokus utamanya adalah saya itu bikin rute-rute jalan aja, kondisi-kondisi jalan seperti apa gitu. Makanya teman-teman boleh komen juga di bawah kira-kira saya harus kemana nih gitu. Yang jelas untuk jaraknya mungkin saya belum bisa jauh-jauh ya, mungkin hanya sekitaran Jawa Barat dulu lah. Kita eksplor dulu kampung halaman sendiri ya di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung, tetangganya Sumedang, Garut itu ya. Kita eksplor dulu jalan-jalan yang ada di dekat-dekat dulu. Nanti kalaupun kita ada waktu, ada rezeki, ada umur panjang, kita coba eksplor lagi ke tempat yang lebih jauh gitu ya. Gitu. Karena untuk di tempat saya juga, di tempat saya ini sekarang ini ya, jalan yang belum tereksplor itu masih banyak gitu ya. Kita jauh-jauh ke tempat orang lain, di tempat sendiri juga kita belum semuanya ke eksplor gitu ya. Yang saya fokusin dulu ke tempat tinggal saya dulu yang ada di sekitaran sini. Nanti kalau ada waktu luang, ada waktu libur, ada waktu senggang ya, nggak ada kerjaan, nah baru saya akan eksplor tempat yang lebih jauh lah, mungkin sekali-sekali gitu ya. Gitu. Tapi ya kalau misalkan kayak vlog seperti ini ya mungkin ada trouble-nya itu gitu. Kadang-kadang rekotannya itu suka error gitu ya. Kadang-kadang kita udah prepare, udah persiapan sebaik mungkin, ternyata error gitu kan. Sempat juga sebelumnya cuaca cerah, saya juga karena mungkin kurang persiapan. Yang itunya pas kita rekod jalan gitu ya, kita ke daerah pegunungan ternyata hujan, dan itu kamera itu untuk yang anti hujannya nggak kebawa, jadi akhirnya kita batal gitu kan. Nah seperti itu, banyak kendalanya, banyak kendalanya, mungkin yang paling banyak kendalanya seperti itu ya. Kalau tantangannya mungkin ya hanya jalan aja, kita nggak tahu jalannya gitu. Kendalanya di rekotan aja gitu ya, mungkin di rekotan aja karena ya mungkin peralatan saya masih seadanya, belum bisa ngasih yang terbaik buat teman-teman yang nonton. Berarti mudah-mudahan kedepannya ya, bisa lebih baik lagi ya gitu. Jadi sejauh ini udah sepi ya di jalanan ini udah sepi ya teman-teman. Kendaraan tuh nggak ada ya. Tuh ada jongkok. Nah ini kita mau ke arah Dangleur teman-teman ya. Nanti di depan tuh kita lewat jalan raya Bandung Garut teman-teman. Jalan provinsi ini masih banyak ada yang nongkrong-nongkrong juga, anak-anak ya. Darakan juga tuh ya. Teman-teman, kondisinya seperti ini ya teman-teman, sepi ini, jalanan sepi ya. Nah. Ya. Ini jam 1 teman-teman, jam 1 kurang ya.
Ini teman-teman di depan tuh ini Jalan Raya Bandung Garut ya teman-teman. Ini pertigaan Dangder nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih, ini ada pos pam nih teman-teman. Nah, ini pos lantas Dangder ya, Dangder teman-teman. Tuh, ada yang takbiran juga ya. Nih pom bensin teman-teman, buka 24 jam ya. Tuh, ada yang persiapan mudik ya. Kalau untuk kendaraan yang arah ke Garut masih padat teman-teman ya. Ini yang mungkin yang pada mudik, yang mudiknya dekat, yang dari dekat-dekat ya. Ini paling tujuan ke Garut atau Tasik nih mudiknya malam ini ya teman-teman. Bukan malam, pagi ini ya teman-teman ya. Masih padat. Masih padat ya. Kita akan putar balik teman-teman. Kita akan lihat situasi arus lalu lintas yang ke arah Garut teman-teman ya. Kita sambil nunggu pagi teman-teman. Oh. Jadi untuk kendaraan tuh masih relatif penuh teman-teman, masih relatif padat tuh. Oke, masih relatif padat ya yang pada mudik. Tuh, yang pada mudik baru pada mudik yang mudiknya lokal ya, dekat. Itu di belakang juga bisa lihat tuh di spion ya, kendaraan roda 4-nya padat teman-teman. Ini ada yang jual bolu susu Lembang. Masih ada tukang nasi goreng masih buka, warung Padang teman-teman ya. Nah, nanti ini jalan yang ke Garut itu masih padat teman-teman untuk kendaraannya. Ini di belakang teman-teman bisa lihat nih di spion saya tuh ya, padat nih, kelihatan di belakang tuh. Juga mungkin yang pada mudik Gojek ya, tuh Gojek masih ada yang beroperasi teman-teman. Dunkin Donat juga masih buka teman-teman jam segini ya. Dunkin Donat itu 24 jam kayaknya. Hampir jam 2 teman-teman masih buka. Jam 1 teman-teman, sampai jam 1 masih buka ya. Tuh, yang pada mudik-mudiknya dekat, baru berangkat teman-teman ya. Tuh dari tuh Purwakarta berarti teman-teman. Dari Jakarta tuh ya, pada istirahat juga. Ya, yang dari Jakarta, yang mudiknya dekat ya berangkatnya. Ya. Tuh, ini juga yang mudik. Yang mudiknya dekat, mungkin ini antara ke Garut atau ke Tasik teman-teman ya. So, mungkin ke Pangandaran juga nyampe teman-teman, atau ke Ciamis ya nyampe lah gitu. Kalau yang mudiknya masih Jawa Barat berangkat malam ini masih nyampe gitu ya. Juga ini mudik juga nih pakai motor, kayaknya hujan ya. Nah, masuk ini ya, ini juga pada mudik juga. Ini penuh kayak sama yang mau pada mudik teman-teman. Masih padat kendaraannya. Tuh ya, plat B Jakarta nih teman-teman. Kebanyakan yang pada mudik tuh yang bawa Raso dari Jakarta tuh ya, baru pada mudik nih. Jadi ini pagi ya menjelang sholat Id ya,
masih banyak yang baru mudik lokal, mungkin yang mudiknya nggak terlalu jauh ya, atau mungkin juga yang sibuk sama kerjaan juga baru pada bisa mudik nih baru sekarang ya. Oh, oh. Nah, jadi kita nanti coba cek aja sampai rest area aja teman-teman ya. Jadi mungkin 1 tahun terakhir ya, nanti di daerah saya ini ada rest area juga yang cukup gede ya. Itu rest area yang namanya itu ada rumah makan Ampera ya. Kita lihat oh, yang dari Jakarta nih plat B, ini Bogor ya, Bogor. Ini yang takbiran keliling ya. Ini juga Bogor, tuh depan Bogor ya. Jadi masih banyak yang mudik di malam, di pagi ya, hari raya itu ya, pagi lebaran ya, malam takbir, pagi bukan malam takbir, malam takbir malam-malam ya. Ini pagi-pagi. Ini sekarang jam 1 pagi teman-teman. Ini agak sepi ya. Ini Borma tutup ya. Ini juga Bogor nih teman-teman. Dari Bogor dia jauh ya. Ini Sumedang, yang dekat-dekat dah. Nah, jadi salah satu keuntungannya kalau kita mau mudik menjelang sholat Idul Fitri ya, atau menjelang hari Lebaran tuh pas malamnya rata-rata ya keuntungannya ya jalan tuh udah mulai sepi ya teman-teman, nggak terlalu padat gitu, karena kebanyakan orang tuh pasti mudiknya itu jauh-jauh hari sebelum hari raya gitu. Nah, ini kita nih di pertigaan Parakan Muncang teman-teman, nih beneran Parakan Muncang ya. Nah, ini nanti kita sampai rest area aja ya gitu. Jadi kita pulang nanti persiapan sholat id, jangan sampai pas sholat id kita ngantuk. Nih, ini apa, Basarnas teman-teman, Basarnas ya. Nah, ini juga di depan ada rumah sakit teman-teman, di sini ada rumah sakit ya.
Tuh, ini Cimanggung. Nah, kita lihat di rest area apa banyak nggak kendaraan yang di rest area ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di sini aja nih teman-teman, nih warung nasi Ampera. Nah, ini rest area teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ya nih teman-teman, di rest area ini udah sepi yang mudik. Tuh. Jadi udah dikit yang istirahat, udah minim ya teman-teman. Jadi artinya tandanya yang mudik malam tahun baru nggak terlalu banyak. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah subscribe, udah nonton channel ini sampai dari awal sampai akhir, udah nge-like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dari rest area rumah makan Ampera teman-teman ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.